Besar Universitas Gadjah Mada mengeluarkan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi bertajuk Bulak Sumur tersebut meminta Presiden kembali ke koridor demokrasi. Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara. Dalam petisi yang dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Kuncoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat. Beberapa penyimpangan yang disinggung antara lain pelanggaran etik di MK, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi yang sedang berjalan, hingga pernyataan kontradiktif Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Guru Besar UGM ini meminta Jokowi kembali ke koridor jalan demokrasi. Alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan tindakan melawan hukum, di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024. Terima kasih untuk kawan-kawan. Desakan itu disampaikan lewat pernyataan sikap yang dibacakan Rektor Universitas Islam Indonesia Profesor Fathul Wahid hari ini. Pernyataan sikap Sivitas Akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum, kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu dengan mengerahkan sumber daya negara. Sivitas Akademika UII mendesak DPR dan DPD aktif melakukan pengawasan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat cita-cita kemerdekaan. Darurat kenegarawanan. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.
perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Berikutnya adalah pernyataan deklarasi dan sikap dari Dewan Guru Besar UI. Saya silakan Prof. Argrestuti sebagai Ketua DGP UI. Udah naik. Yang keras, Prof. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami guru besar, dan dosen, jadi semua ada warga dari Indonesia ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh kenapa diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabung genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi
menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Sivitas Akademika Universitas Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof. Fiatri, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin. Unhas bergerak untuk demokrasi. Setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan pemilihan umum dan Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional, maka Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. 3. Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun. 4. Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Kampus Unhas Tamalan Rea, Makassar, tanggal 2 Februari 2024. Sinyal batin yang sama bahwa negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman yang mau cepatan kita ternyata padahal paman merusak konstitusi, menegakkan politik dinasti. Mewakili Sivitas Akademika Universitas Andalas. Berikut saya menyampaikan manifesto untuk penyelamatan bangsa. Tindakan nyata. Tujuan dari kegiatan ini tentu adalah bentuk wujud dari keprihatinan kita para Sivitas Akademika se-Indonesia, khususnya di Universitas Andalas, bahwa turunnya kampus-kampus di berbagai negeri, di pelosok negeri kita, tentu sebagai bukti bahwa kita punya sinyal yang sama, sinyal batin yang sama bahwa negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga itulah yang membuat kami sinyal batin antar para guru besar, para pendidik ini membuat kami turun ke jalan, memberi himbauan,
menyatakan sikap keprihatinan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu didengar oleh pemangku kekuasaan di negeri ini. Itu harapan kita, Bapak Ibu semuanya. Kenapa baru di ujung-ujung pemilu baru disampaikan seperti ini? Memang pertanyaannya kenapa kok baru sekarang? Karena memang perilaku penguasa pemerintah itu kan semakin hari tidak lagi malu-malu menyatakan keberpihakan, menyatakan dukungan ya yang sudah terang-terangan, sehingga kemudian ini yang menyebabkan momentum menjelang 2 minggu kepemilian itu kan semakin kasat mata. Kita lihat berbagai praktek-praktek ketidaknetralan pemerintah gitu, sehingga kemudian kita berharap tentunya dukungan desakan moral ini mudah-mudahan itu mengingatkan presiden, pemerintahan mulai dari level pusat sampai ke daerah untuk benar-benar menyelenggarakan proses pemilu ini supaya berjalan adil. Kenapa ini penting kita sampaikan? Kalau pemilu itu sudah tidak dianggap kredibel di awal, tentu nanti berbahaya dalam konteks dalam konteks penerimaannya, legitimasinya di kalangan kontestannya, pendukung kontestan. Ini tentu akan jadi bahaya ketika misalnya ibarat pemain bola, permainan itu tidak lagi benar, tidak lagi fair, tentu nanti orang yang katakan kalah itu tentu tidak akan menerima dengan baik. Tapi kalau prosesnya berjalan dengan baik, tentu orang akan legowo, walaupun dia kemudian kalah ya, karena dia dikalahkan dengan cara-cara yang baik. Itu mungkin sikap dan posisi kita sebagai teman-teman, sahabat-sahabat dari dunia kampus, dunia perguruan tinggi. Ya, menyusul kampus-kampus lain, kini giliran Universitas Padjadjaran Bandung yang menyampaikan petisi berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo. Pernyataan sikap berjudul Seruan Padjadjaran tersebut mengeluarkan 7 poin utama yang menjadi keprihatinan. Seruan Padjadjaran disampaikan bergantian, mulai guru besar, dosen hingga mahasiswa di gerbang utama kampus di Pati Ukur. Pernyataan sikap berjudul Seruan Padjadjaran ini berisi seruan selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat. Salah satu yang menjadi seruan adalah soal sikap presiden yang harusnya menjadi contoh keteladanan dan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi pelanggar etika. Presiden dan elit politik harus menjadi keteladanan, kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. Selain menyoal etika, ada 6 poin utama lainnya yang menjadi keprihatinan. Demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya.